Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoyo Agus Wahyudi, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Hari ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi dalam LMS, yaitu 3.1. Adapun guidelines yang bisa saya gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang terkait. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantoro dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Baik, seperti yang kita tahu bahwasanya Pratap Triloka Ki Hajar Dewantoro yaitu ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangunkarsa, tut wuri handayani. Jadi, jika dihubungkan dengan dilema etika atau pengambilan keputusan dalam pembelajaran, maka filosofi tersebut adalah sebagai dasar kita sebagai seorang pemimpin dalam membuat keputusan. Didukung dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Nilai-nilai tersebut saling keterkaitan atau saling menyemangati atau saling melengkapi. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik didukung dengan langkah-langkah yang sangat objektif dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan yang diambil akan berpihak pada murid dan memerdekakan siswa. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana nilai-nilai yang tertanam pada diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang sudah tertanam dalam diri kita sebagai seorang guru penggerak, seorang guru, itu akan menjadi modal, akan menjadi landasan bagaimana nilai-nilai tersebut akan berkolaborasi dengan paradigma yang ada, yaitu 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pembelajaran. Sehingga nilai itu tidak tenggelam, tapi justru saling menguatkan. Sehingga kita benar-benar membuat keputusan yang bukan karena hanya opini, tetapi berdasarkan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Sehingga bisa berpihak kepada murid. Berikutnya, bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam proses pembelajaran. Baik, kegiatan terbimbing yang dilakukan oleh fasilitator yaitu Bapak Odi Sodikin dan PP kita, Bapak Sofa. Beliau memberikan materi yang luar biasa. Kalau Bapak Odi itu memberikan materi bersama-sama dalam LMS, kita praktekkan di ruang lingkup kita bersama dengan peserta didik dan teman sejawat, yaitu tentang praktek coaching dan juga pengambilan keputusan dalam pembelajaran. Setelah kita dapat materi, setelah kita praktekkan, setelah kita zoom, setelah kita melakukan berbagai simulasi, maka ada yang namanya pendampingan. Di sanalah apa yang sudah kita lakukan itu sama pendamping. Kita di flashback, kita di reflektif. Mana yang kurang, mana yang perlu diperbaiki. Saran dan feedback itulah yang membuat kita akan menjadi seorang guru penggerak yang benar-benar memerdekakan belajar. Guru penggerak yang mampu mengakomodasi segala kebutuhan peserta didik. Sehingga materi dari LMS didampingi oleh Bapak Odi selaku fasilitator dan direfleksi oleh Bapak Sofa selaku pembimbing praktek, benar-benar membuat CGP kita sempurna untuk diterapkan kepada peserta didik dan diimbaskan ke seluruh teman sejawat dan komunitas praktisi. Kemudian, apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang dibahas pada modul sebelumnya.
Baik. Jadi keputusan itu sangat efektif. Mengapa? Kita sebelum membuat keputusan dalam dilema etika, kita telah belajar, yaitu 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah. Di dalam langkah-langkah tersebut ada yang namanya uji kelayakan. Di sana ada data, di sana ada faktual. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah kita sebagai seorang pendidik harus mampu membuat bukti atau fakta-fakta di lapangan itu memang benar-benar faktual, bukan hanya opini atau kata orang lain. Dari situlah maka keputusan yang kita ambil yang sudah sesuai dengan 4 paradigma tersebut akan benar-benar dirasakan, akan benar-benar berdampak pada murid. Berikutnya, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Seorang guru yang mampu mengelola dan menyadari aspek sosialnya, beliau akan mampu mengoptimalkan potensi yang ia miliki. Mengapa? Karena beliau sudah punya dasar, beliau sudah punya nilai-nilai luhur dalam dirinya. Jadi ketika dia mengambil keputusan, bukan hanya didukung oleh paradigma dan bukti yang akurat, tapi nilai dalam diri beliau benar-benar sudah ada karakter yang baik, bukan hanya karena kepentingan atau karena tendensi sesuatu, sehingga keputusan benar-benar akan baik buat peserta didik. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Nilai-nilai yang sudah dimiliki oleh seorang pendidik tidak akan tenggelam karena ada paradigma baru. Justru nilai yang sudah ada itu, nilai yang baik itu akan berkolaborasi, akan saling melengkapi, sehingga 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah tersebut tidak menyaingi atau tidak menenggelamkan. Justru mereka akan saling menguatkan, sehingga keputusan yang diambil itu benar-benar baik, benar-benar berpihak kepada murid, bukan malah mengeksekusinya. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan yang di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan? Baik, di sekolah kita memiliki yang namanya guru senior. Kita juga memiliki teman guru yang memiliki paradigma belajar yang berbeda. Mereka memiliki keyakinan, baik dari bangku sekolah ataupun literasi yang mereka terapkan dalam pengajaran. Di sini kesulitannya adalah ada beberapa guru yang mempertanyakan, apa sih guru penggerak? Bukankah guru penggerak itu menghambur-hamburkan uang? Nah, paradigma-paradigma yang kurang mendukung inilah yang menjadi hambatan saya untuk berkolaborasi dengan mereka. Tetapi ini bukan sebuah kelemahan, tapi ini adalah sebuah tantangan buat saya. Bagaimana saya bisa memberikan penghimbasan atau gedok tular, saling bertukar. Saya bisa memberikan apa yang saya dapatkan dalam LMS, yaitu tentang paradigma-paradigma yang ada dalam guru penggerak, sehingga mereka-mereka itu akan tahu tidak hanya dari kulitnya, tetapi benar-benar mendalam. Dan ini adalah sebuah tantangan. Tidak dipungkiri bahwasanya paradigma guru yang berbeda menghambat bagaimana guru penggerak ini benar-benar bisa diterapkan oleh seluruh komunitas yang ada. Seperti itu. Dan pada akhirnya apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Pengambilan keputusan melalui 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah telah melalui uji kelayakan, sehingga disertai dengan bukti yang akurat, faktual yang ada di lapangan. Keputusan tersebut benar-benar akan baik buat murid kita. Kalau selama ini kita membuat keputusan terkadang bias karena tidak ada uji di sana. Terkadang kita hanya bertendensi karena kepentingan. Tapi dengan memahami paradigma yang ada, kita benar-benar diuji dari setiap keputusan yang kita ambil itu. Sebelum kita putuskan, maka ada pengujiannya di sana. Salah satunya adalah uji publik. Pantas nggak seperti ini? Contohnya lagi adalah uji panutan. Bagaimana jika itu adalah seorang ibu menilai
keputusan tersebut. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan muridnya. Ini adalah pertanyaan yang paling saya tunggu ya. Jadi begini, keputusan yang kita ambil itu jelas akan berpengaruh kepada perkembangan peserta didik. Mengapa? Jika kita membuat keputusan dengan paradigma yang baik, prinsip yang akurat, dan langkah-langkah yang seperti dijelaskan dalam LMS, maka tidak diragukan sama sekali bahwasanya keputusan yang kita ambil adalah benar-benar berpihak pada murid, akan membantu murid untuk menggapai mimpinya sesuai dengan bakat dan minat, yaitu bahagia lahir dan batin. Tetapi jika keputusan yang diambil itu tidak berdasarkan paradigma yang baik, prinsip yang tidak baik, atau tidak ada uji kelayakan di sana, bisa saja keputusan itu akan hanya berupa sebuah opini atau tendensi hati, perasaan semata, sehingga akan sangat berbahaya jika diterapkan kepada peserta didik. Terakhir, apakah kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari pembelajaran modul materi ini dikaitkan dengan modul-modul sebelumnya? Jika kita merujuk ke seluruh materi dari LMS di Guru Penggerak ini, semuanya berakar satu, yaitu adalah memerdekakan belajar, berpihak pada murid, menuntun murid sesuai dengan kodrat dan minat dan bakat, mengakomodasi segala kebutuhan murid, didukung dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Lengkap sudah Pak Triloka filosofi tersebut sebagai payung. Kita kembangkan dengan materi-materi yang ada di LMS, dan semuanya contohnya adalah materi berdiferensiasi. Semua itu tujuannya adalah mengakomodasi kebutuhan murid. Sehingga apa relasinya? Saling menguatkan, saling terikat, dan berkolaborasi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.